Halo guys, balik di channelnya Radius Kalbar bersama saya Binar Derezi. Di video kali ini kita akan membahas seputar latihan model soal SKB-CAT pemeriksa keimigrasian yang akan teman-teman hadapi. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk di like ya. Pada kesempatan kali ini saya juga menawarkan ke teman-teman untuk membeli buku yang berminat untuk pembelajaran lebih lanjut tentang SKB-CAT pemeriksa keimigrasian. Dapat dicek di katalog video ini ya. Nah, saya juga menawarkan kemungkinan teman-teman dalam waktu yang dekat untuk melakukan tes ya. Kemungkinan adanya menunggu buku datang lagi, kemudian ada kendala-kendala lain dan sebagainya. Jadi teman-teman tidak sempat untuk memesan buku ya. Jadi di sini saya tawarkan alternatif. Saya tawarkan untuk versi PDF dari contoh soal seperti ini dan contoh soal yang lebih banyak. Jadi teman-teman cukup join satu kali saja untuk bulan ini. Jadi bisa bergabung atau join di konten eksklusif. Nah, nantinya teman-teman di part sebelumnya dan part yang akan datang terkait dengan di paket semangat dapat teman-teman akses ya. Ada versi PDF-nya juga dan soalnya lebih banyak gambarannya. Walaupun tidak 100% sama, tapi setidaknya dapat memberikan gambaran bagaimana sih nantinya model soal, terus SKB-CAT-nya tuh seperti apa gitu, tentang teknis keimigrasian gitu ya. Oke, dari konten eksklusif klik join atau gabung khusus pemeriksa imigrasian, pilih yang semangat ya paketnya. Oke, langsung kita ke materi ya. SKB-CAT pemeriksa keimigrasian CPNS Kemenkumham tahun 2024. Adapun kisi-kisi SKB pemeriksa keimigrasian pemula, yang pertama ada pengetahuan umum, peraturan keimigrasian, yang ketiga intelijen keimigrasian, yang keempat izin tinggal keimigrasian, yang kelima kerja sama keimigrasian, lalu yang keenam lalu lintas keimigrasian, yang ketujuh pengawasan dan penindakan, yang kedelapan sistem dan TI keimigrasian. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah membahas beberapa peraturan keimigrasian terkait intelijen, izin tinggal keimigrasian, kerjasama, sampai ke sistem dan TI keimigrasian ya. Nah, kali ini kita akan coba lanjut lagi mengenai undang-undang keimigrasian. Sedikit kita bahas mengenai intelijen keimigrasian juga dan sebagainya ya. Kita coba lihat di contoh soalnya. Soal yang pertama, menurut pasal 75 ayat 1, tindakan administratif keimigrasian dapat dilakukan terhadap orang asing yang... Nah, jika teman-teman menemui contoh soal seperti ini, dari beberapa mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang sudah tes bahwa yang banyak keluar itu pasal-pasal ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami dan harus bisa mengerti ya mengenai pasal dari undang-undang keimigrasian. Nah, ini yang keluar di nomor 1 pasal 75 ayat 1. Diingat apa saja nanti kita akan bahas. Opsi yang pertama, A, tidak memiliki paspor yang berlaku, B, melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan serta ketertiban umum, C, tidak memiliki visa kerja, D, melanggar peraturan perusahaan, E, tidak memiliki alamat lengkap. Berdasarkan pasal 75 ayat 1, maka jawaban yang tepat adalah B. Nah, di dalam pasal 75 ayat 1 menyebutkan bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan atau ketertiban umum atau yang tidak menghormati peraturan perundang-undangan. Jadi diingat ya, di pasal 75 ayat 1 ada pejabat imigrasi yang berwenang, itu kata kuncinya ya, untuk melakukan tindak administratif. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya di soal nomor 2. Berikut ini termasuk tindakan administratif keimigrasian menurut pasal 75 ayat 2. Nah, ini bentuknya ya, bentuk tindakan administratif apa sih yang dilakukan oleh pejabat imigrasi tadi?
Kecuali nih, ya, kecuali ada kecualinya. A. Deportasi dari wilayah Indonesia. B. Keharusan untuk bertempat tinggal di tempat tertentu di wilayah Indonesia. C. Larangan untuk keluar negeri. D. Pencantuman daftar nama pencegahan atau penangkalan. E. Pengenaan biaya beban. Jika teman-teman mendapati soal seperti ini, perlu teman-teman ketahui bahwa di pasal 75 ayat 2 ada beberapa tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat keimigrasian. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Nah, di dalam pasal 75 ayat 2 menjelaskan tindakan administratif seperti deportasi, pembatasan izin tinggal, pencantuman dalam daftar pencegahan dan sebagainya. Larangan untuk tidak keluar negeri tidak disebutkan dalam pasal ini. Nah, jadi dia kecuali ya tadi ya 75, ingat kecuali. Jadi yang bukan dari tindakan administratif yaitu larangan untuk keluar negeri tidak disebutkan dalam pasal ini ya. Selanjutnya di soal nomor 3, keputusan mengenai tindakan administratif keimigrasian harus A. mendapat persetujuan pengadilan, B. diumumkan kepada publik, C. dilaporkan kepada presiden, D. dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan, E. dibuat oleh pihak kedutaan. Nah, jika seperti ini, maka teman-teman yang akan teman-teman hadapi jika soal seperti ini, maka teman-teman harus bisa memahami dan menghafal mengenai pasal tersebut ya. Jadi jawaban paling tepat adalah D ya. Berdasarkan pasal 76 menyatakan bahwa keputusan mengenai tindakan administratif keimigrasian harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan. Nah, jadi seperti itu ya, pasal 76. Ingat, di pasal 76 menyatakan bahwa keputusan mengenai tindakan administratif keimigrasian harus dilakukan secara tertulis dan disertai alasan. Oke, tindakan administratif ya. Selanjutnya di soal nomor 4. Orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada orang asing nih, WNA. Jika dia dikenai tindakan administratif keimigrasian nih, dapat mengajukan kemana gitu ya. A. Presiden, B. Pengadilan Negeri, C. Direktur Jenderal Imigrasi, D. Pejabat Imigrasi, E. Menteri. Jawaban paling tepat adalah E. Berdasarkan pasal 77 ayat 1 menyatakan bahwa orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada menteri. Nah, jadi langsung mengajukannya kepada menteri ya, tidak bisa mengajukan kepada staf biasa ataupun kepada kepala kantor imigrasi. Jadi ditujukan jika melakukan dikenai tindakan administratif lalu kemudian keberatan ya, merasa keberatan, jadi ya orang asing itu bisa langsung mengajukan ke menteri. Oke. Selanjutnya di soal nomor 5, keputusan menteri terkait keberatan orang asing bersifat. Nah, tadi kan mengajukan keberatan tuh kemana gitu ya. Sekarang sifatnya keputusan menteri jika orang asing melakukan keberatan ya. A. Final dan mengikat. B. Dapat diubah oleh pejabat imigrasi. C. Dapat digugat di pengadilan. D. Harus disetujui oleh presiden. E. Bersifat sementara. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A ya, final dan mengikat. Jadi tidak bisa diubah. Tidak dapat digugat di pengadilan juga, karena berdasarkan pasal 77 ayat 3 menyebutkan bahwa keputusan menteri bersifat final. Di final dan mengikat ya. Selanjutnya di soal nomor 6. Orang asing yang telah melewati masa berlaku izin tinggal kurang dari 60 hari dikenai A. Deportasi langsung, B. Penahanan sementara, C. Larangan masuk wilayah Indonesia, D. Penangkalan permanen, E. Biaya beban sesuai peraturan. Orang asing yang telah melewati masa berlaku izin tinggal. Nah, izin tinggal atau ITK kurang dari 60 hari. Jawaban paling tepat adalah E. Nah, di soal seperti ini pembahasannya pasal 78 ayat 1 menyebutkan bahwa orang asing yang melewati masa izin tinggal kurang dari 60 hari dikenai biaya beban. Nah, jadi masa tinggalnya yang kurang dari 60 hari, masa tinggalnya, jadi dia dikenai beban. Nah, dikenai biaya beban ya. Oke, seperti itu. Yang ketujuh, orang asing yang tidak membayar biaya beban setelah melewati izin tinggal kurang dari 60 hari akan dikenai A. Sanksi pidana, B. Penahanan sementara,
C. Larangan bekerja, D. Deportasi dan penangkalan, E. Biaya denda tambahan. Nah, ingat orang asing yang tidak membayar biaya beban. Nah, tadi harusnya membayar beban ya. Mengapa kurang dari 60 hari ya? Selanjutnya jawaban paling tepat adalah D. Berdasarkan pasal 78 ayat 2 menyatakan bahwa orang asing yang tidak membayar biaya beban dikenai tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya di soal nomor 8. Apa tindakan terhadap orang asing yang melewati batas izin tinggal lebih dari 60 hari? A. Pengenaan biaya beban, B. Penahanan sementara, C. Deportasi dan penangkalan, D. Larangan untuk meninggalkan Indonesia, E. Denda administrasi tambahan. Jika soal seperti ini maka jawabannya adalah C. Ya, berdasarkan pasal 78 ayat 3 menyebutkan bahwa orang asing yang izin tinggalnya melewati lebih dari 60 hari dikenai deportasi dan penangkalan. Ya. Selanjutnya di soal nomor 9. Pasal yang mengatur pejabat imigrasi dapat melakukan pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal yaitu, nah ini teman-teman harus ingat ya, harus diingat dan dihafal mengenai pasal yang mengatur pejabat imigrasi dapat melakukan pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal, yaitu jawaban paling tepat adalah B, pasal 75 ayat 2. Nah, di sini menyebutkan tindakan administratif seperti pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal. Jadi, hanya pejabat imigrasi yang dapat melakukannya ya. Oke, selanjutnya di soal nomor 10 maksud saya. Pengajuan keberatan oleh orang asing tidak menunda pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian sesuai A. Pasal 77 ayat 4, B. Pasal 75 ayat 2, C. Pasal 76, D. Pasal 74 ayat 3, E. Pasal 78 ayat 1. Jawabannya paling tepat adalah A. Pasal 77 ayat 4 menyatakan bahwa pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian. Jadi diingat ya, di pasal 77 ayat 4. Pengajuan keberatan oleh orang asing tidak menunda pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian. Ya sudah jelas ya. Oke, selanjutnya di soal nomor 11. Nah, ini kita masuk ke rumah detensi imigrasi atau RUDENIM ya. Rumah detensi imigrasi dapat dibentuk di A. Hanya ibu kota negara, B. Di tempat yang ditentukan oleh menteri, C. Di ibu kota negara, provinsi, kabupaten atau kota, D. Di luar wilayah Indonesia, E. Wilayah perbatasan. Rumah detensi imigrasi ini ya. Jawaban paling tepat adalah C. Pasal 81 ayat 1 menyebutkan bahwa rumah detensi imigrasi dapat dibentuk di ibu kota negara, provinsi, kabupaten atau kota. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya di soal nomor 12. Siapa yang memimpin rumah detensi imigrasi? A. Kepala rumah detensi imigrasi, B. Menteri, C. Pejabat imigrasi, D. Direktur Jenderal Imigrasi, E. Kepala Kantor Imigrasi. Jawaban paling tepat adalah A ya. Berdasarkan pasal 81 ayat 2 menyebutkan bahwa rumah detensi imigrasi dipimpin oleh seorang kepala. Jadi kepala rumah detensi imigrasi. Beda ya dengan kepala kantor imigrasi, itu beda. Rumah detensi imigrasi tempat orang-orang yang ditahan, orang-orang warga negara asing yang ditahan mengenai pelanggaran undang-undang keimigrasian ya. Selanjutnya di soal nomor 13. Ruang detensi imigrasi. Nah, ini beda ya, beda ruang dan rumah. Nah, ini ruang ya. Ruang detensi imigrasi berbentuk suatu ruangan tertentu dan merupakan A. Kantor yang berdiri sendiri seperti rumah detensi imigrasi, B. Tempat bagi orang asing yang sedang sakit, C. Tempat menginap orang asing di luar wilayah Indonesia, D. Bagian dari kantor imigrasi atau tempat pemeriksaan imigrasi, E. Lokasi khusus yang hanya ada di ibu kota negara. Nah, sepertinya ingat ya, ruang detensi imigrasi bukan rumah detensi imigrasi. Jadi jawaban paling tepat adalah D ya. Pasal 82 menyebutkan bahwa ruang detensi imigrasi merupakan bagian dari kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, kantor imigrasi atau tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi ruang detensi imigrasi itu ada gitu, ada di Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian di kantor imigrasi juga biasa ada. Nah, lalu di tempat pemeriksaan imigrasi juga ada. Jadi ibaratnya ruang sel gitu ya. Ruang detensi imigrasi ya. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, kita lanjut. 14.
orang asing dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi apabila A. tidak memiliki uang, B. lupa membawa surat nikah, C. melanggar peraturan perusahaan, D. tidak memiliki alamat lengkap, E. tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Jawaban paling tepat adalah E. Berdasarkan pasal 83 ayat 1 poin 2 menyebutkan bahwa orang asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi. Nah, di rumah detensi imigrasi ya. Jadi ditempatkan di situ jika tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Oke. Selanjutnya di soal nomor 15. Pejabat imigrasi dapat menempatkan orang asing di tempat selain rumah detensi imigrasi jika A. orang asing tersebut masih anak-anak, B. orang asing tersebut masih ingin membawa oleh-oleh, C. orang asing tersebut tidak memiliki visa kerja, D. orang asing tersebut melanggar peraturan kantor, E. orang asing tersebut tidak mampu membayar biaya beban. Jika pertanyaan seperti ini maka jawabannya adalah A. Nah, berdasarkan pasal 83 ayat 2 menyebutkan bahwa orang asing dapat ditempatkan di tempat lain apabila sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak. Nah, jadi jawabannya A ya, ada anak-anak, orang tersebut masih anak-anak, orang asing tersebut masih anak-anak. Oke. Selanjutnya di soal nomor 16. Pelaksanaan detensi terhadap orang asing dilakukan berdasarkan A. surat dari kantor imigrasi setempat, B. keputusan pengadilan, C. perintah dari kepala rumah detensi imigrasi, D. peraturan dari Direktur Jenderal Imigrasi, E. keputusan tertulis dari menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Jawaban yang paling tepat adalah E. Berdasarkan pasal 84 ayat 1 menyebutkan bahwa pelaksanaan detensi dilakukan dengan keputusan tertulis dari menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Oke, selanjutnya di soal nomor 17. Keputusan pelaksanaan detensi paling sedikit harus memuat A. data orang asing dan biaya detensi, B. alasan detensi dan durasi detensi, C. lokasi penangkapan orang asing, D. data orang asing, alasan detensi dan tempat detensi, E. surat izin tinggal orang asing. Jawaban paling tepat adalah D. Pasal 84 ayat 2 menyebutkan bahwa keputusan pelaksanaan detensi memuat data orang asing, alasan melakukan detensi dan tempat detensi. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D ya. Selanjutnya, sudah selesai. Oke, mungkin sampai di sini dulu konten kita mengenai SKB CAT Pemeriksa Keimigrasian. Untuk selanjutnya teman-teman dapat mengakses soal-soal berikutnya, dapat join atau bergabung, dapatkan PDF-nya secara gratis dengan join dan bergabung di konten eksklusif bagian yang semangat ya. Semangat itu bagian dari pemeriksa keimigrasian. Oke, terima kasih.